Kadang tuh kayak podcast kayak tiba-tiba mulai kita kayak nggak tahu gitu loh, tiba-tiba kayak mulai terus gas kamera roll action. Hai guys, selamat datang di kolaborasi perdana antara Naksir Sneakers dan juga Leak. Dan gue udah bareng sama Ellie. Dimana kali ini kita bakal ngebahas tentang brand gorengan. Yes guys, jadi ini kolaborasi podcast pertama kita dan podcast pertama juga Podcast tahun 2026. pertama. Waduh, terima kasih sekali. Di tahun 2026. Tahun 2026. Sebelumnya pernah. Kirain pertama ya. Sekali dua kali pernah. Dan hari ini aku pengen berbagi insight barengan sama Kak Billy tentang perbandingan antara gorengan Indo sama gorengan luar. Dan gorengan luarnya spesifik sepatu karena namanya juga Kak Billy Naksir Sneakers. Yoi. Jadi pengetahuannya beliau ini di scene persepatuan. Cuk beliau lah tuh. Oh tua. Cut guys, ulang. Pengetahuan Kak Billy ini di dunia sepatu ya, udah expert banget. Berapa tahun Kak? Ya nggak expert lah, tapi kita ngonten sneakers sendiri udah mungkin jalan 9 tahun El. 9 tahun guys, 9 tahun yang lalu aku masih SMP. Ya, aku juga masih ya SD lah kayak. Era pertama nih Kak. Nih pembukaan tipis-tipis guys, biar kita nih nggak kaku-kaku amat. Era pertama kali kamu terjun konten, itu sepatu yang paling hype dan digorengnya pada masa itu apa tuh? Pada masa itu tuh ramai banget Yeezy, ramai banget Nike React. Terus ada juga beberapa seri-seri kayak Off-White, itu masih rame. Baju-bajunya ya? Sepatu. Oh sepatu nih? Sepatu Off-White yang collab bareng sama Nike itu masih happening. Oke. Sing tek-tekan itu ya? Ya, tek-tekan itu. Iya. Itu harganya berapa pada masa itu ya? Itu berarti 2000 dikurangi 9 ya? 2017-an. Ya. Itu ya bisa nyampe, ada beberapa yang 50 juta, ada yang 15, ada yang 20. Gendeng. Rata-rata? Ada ini, Air Jordan 4 kaos. Air Jordan 4 kaos berapa itu? Itu dulu 20-30 lah. 20-30 lah. Ya, 20 pada masa 20-30. itu loh ya. 20-30 juta itu beli apa kita ya guys ya? Sewa rumah setahun bisa ya? Sewa rumah, motor, Iya. kamera ini. Nah, oke. Dan waktu itu juga Yeezy loh ya. Padahal kayak aku nggak bilang itu dikit loh. Maksudnya kan secara barang mereka tuh banyak loh padahal. Banyak, secara itu barang. berapa tuh harganya Kak? Harganya tergantung colorway sih ya pastinya. Yang paling basic lah. Yang paling basic kalau dulu tuh bisa 7 juta, 8 jutaan juta. Ya? 7 juta, 8 juta pada era itu. Itu yang paling common ya. Kayak yang Yeezy 350 itu paling common tuh segituan lah. Hitam ada merahnya ya. Kayak gitu. Bener, hitam ada merah. Hitam ada merah, hitam putih. Yeah. Dulu aku nggak beli soalnya. Gak ada duit. Terlewat itu masa-masa indah itu El. Aduh SMP Kak, aku memohon sampai sujud gak beli ya. Jujur loh ya. Oke. Oke guys, jadi ya itu pada era masuknya kakak ya. Nah sekarang berkebalikan dengan aku. Aku tuh cerita dikit guys. Pertama kali masuk ke brand lokal tuh waktu boomingnya si SNSD, KY awal-awal masuk. Ini udah beda era nih. Beda berapa tahun berarti ya El? Ya ini ya 9 tahun ya El. Gak nyampe lah. Gak nyampe 7-8 lah. Oke. 6 mungkin ya, 6-7 tahunan mungkin sih ya. Aku tahu itu SNSD, Kale, ya tahu lah. Oke. Apa yang kakak tahu tentang brand gorengan sekarang? Coba sebutin deh merek-merek yang kakak tahu dan apa sih yang kakak tahu tentang brand-brand yang ini nih gitu? Tadi SNSD Kale. Oke, SNSD Kale. Main aman dulu guys tuh. Terus Riut kan bener kan ngomongnya kan? Riut goreng nggak ya Riut? Anggap aja ya. Nggak tahu ini kan persepsi. Orang yang nggak tahu lah ya. Pribadi. Iya pribadi. Oke. Pribadi guys. Jadi terus ada lagi Scarface. Scarface kan? Bener kan? Scarface. Ini loh. Ini. Freeface. Oh, Freeface. Gak apa-apa. Mohon maaf ya guys, Freeface. Ya, itu. soalnya beliau nggak boleh tua. Beliau nggak boleh. Kak Billy ini banyaknya main sneakers, jadi sangat normal lah. Karena kita jujur ya, mendalami satu segmentasi itu dalam loh. Iya betul. Itu susah loh belajarnya. Susah banget. Freeface tahu ya? Freeface tahu sama Chambray. Oke. Itu aja aku agak bingung loh El. Maksudnya penyebutannya tuh Chambray kah, Chamber kah?
Namanya tuh Chamber de la Fame. Chamber de la Fame kan? Ya. Wes, asik, mantap. Itu awal-awal kita buat video YouTube ya. Itu sama Kak Ardi itu. Shout out buat Kak Ardi, thank you udah willing buat ngobrol bareng sama kita. Nah, Kak, aku mau tanya nih kan. Kira-kira nih di zaman sekarang ini, Kakak menemukan nggak sih kayak kemiripan gitu antara brand-brand yang juga di resell? Zaman dulu bukan digoreng loh menurut aku bahasanya. Bener ya? Di Iya, resell. dulu kita nggak ada ngomong Brand goreng sih. nggak ada kan Resell. ya? Aku tahu kata goreng itu pertama dari saham. Iya kan? Iya, benar Saham benar digoreng benar. itu kali pertama aku tahu. Bener. Apa tuh, ada menemukan kemiripan nggak antara zaman dulu resell si sepatu-sepatu sneakers itu kayak boom banget sama yang sekarang? Menurut sudut pandang Kakak yang memang udah ada di scene ini lama. Oke, kalau secara kemiripan sendiri ya pastinya dari sisi demand. Oke. Demand-nya banyak dan mengakibatkan harganya sendiri tuh naik gitu produknya. Dan satu lagi juga itu pasti dari sisi campaign, dari sisi marketing yang dibuat itu pasti punya sesuatu keunikan untuk bisa bikin produk ini ya Jadi diminati, iya jadi hype gitu. Kualitas ya kita Kualitas. bahasnya ya. Kualitas di baliknya. Yoi. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kayak brand-brand gorengan yang sekarang ada di market, Kakak nemuin nggak sih suatu poin plus lah kalau dari sudut pandang Kak Billy tentang brand-brand ini? Sesuatu hal yang Kakak temukan beda dari antara brand-brand yang lain? Kalau poin plus ada lah pasti ya. Pasti ya. Karena kalau kita ngomongin dari apa yang sudah berjalan, menurutku sendiri ya pribadi ya ini ya. Ketika ngomongin brand gorengan itu kan berarti nggak semudah itu loh ngegoreng Ya, benar. sebuah Brand. produk gitu. Yes. Dan untuk ngegoreng itu menurutku pasti ada sesuatu di baliknya Effort ya. sampai produk itu tuh worth it untuk kita sebut barang gorengan gitu. Benar. Pasti ada story-nya, ada campaign-nya, ada sesuatu lah pokoknya. Dan itu nggak akan bisa berjalan atau nggak akan diterima sama masyarakat kalau nggak ada value yang dikasih juga gitu. Betul, true. Oke ya, aku pengen tahu banget lah, karena kan selama ini aku ngikutin, aku pengen tahu dari kacamata Kak Billy yang melihat ini, ternyata memang betul ya, kayak orang lain tuh juga bisa melihat loh value yang dimilikin sama suatu produk. Nah, kalau kita flashback dikit nih ke era pada waktu itu 2016 ya, 2016-2017. Iya. Berarti kan yang lagi tinggi-tingginya itu selain sepatu tuh Bape ya sih? Babe ya secara outfitnya, jaket. Yes. Dan pada zaman itu menurut LV Supreme. Terus aku inget banget Supreme tuh barusan naik-naiknya tuh yang box logo itu. Iya, box di logo. 2016. Rame banget. Terus Rip and Dip. Iya, Rip and Dip. Atau itu apa sih konsepnya? Aku nggak ngerti karena Unik aja, El. Rip and Dip Unik, ya. beda gitu loh. Iya. Nah, itu kan juga apa ya, kalau kita bring back the memory ya, zaman dulu tuh pada awalnya memang udah digoreng-goreng gitu juga, sama aja sama yang sekarang. Dan ini sudut pandang pribadi ya Kak Billy. Aku nggak tahu nih menurut orang lain gimana bisa berbeda. Aku merasa bahwa brand digoreng tapi lokal yang digoreng. Jadi Oke. pertama kali aku find out kayak lokal yang digoreng, I just proud of it gitu. Karena sebelumnya yang digoreng bukan lokal, dan sekarang yang diginiin, yang dibuat hype, yang ada fenomenanya lokal. Aku sendiri sih merasakan bahwa hal ini positif. Ya, setuju. Kalau menurut Kakak nih? Setuju. Aku juga ngerasanya positif karena sekali lagi balik sama yang kayak tadi aku omongin. At the end of the day ya, kalau ini terus dikencengin, Yes, terutama yes. di tahun 2026, 2007, tahun-tahun mendatang tuh brand akan berusaha gimana caranya untuk mendapatkan attention dari masyarakat. Benar. Dan menurutku salah satu cara terbaik untuk ngedapetin hal tersebut adalah dengan menjaga kualitas atau memberikan kualitas sebaik mungkin gitu. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Jadi kan at the end of the day brand itu bakal saling bersaing untuk bisa ngasih kualitas yang terbaik. Yes. Dan yang diuntungin siapa? Ya balik kita lagi yang diuntungin. Karena kita bisa ngedapetin kualitas dari orang-orang yang memang berupaya untuk ngasih yang terbaik gitu. Benar. Ini ya aku juga merasakan lah bahwa persaingan kita ya sejauh ini semakin lama itu akan semakin dibawa ke persaingan karya. Yeah. Kayak karya mana yang terbaik secara keunikan, kualitas, terus eksplorasi bahan juga yang dilakukan oleh brand-brand ini di tahun 2025 dan 2026 sekarang, awal-awal tahun ini pun gila loh. Kayak kaget sih El ngelihat kayak modelan Kale, Iya. Cembre, itu dia kalau melakukan photoshoot aja kan kayak niat-niat banget Iya, gitu. bener. Campaignnya tuh niat, apapun yang dilakukan tuh kayak ngena aja ke masyarakat. Makanya kan bisa sebegitunya demand dari para netizen gitu. Benar. Dan ini off the topic dikit guys ya. Katanya Kak,
era 2016 tuh bakalan balik lagi di tahun ini. Iya, betul. Lihat nggak? Era 2016 yang semuanya kayak lagi 2016 lagi. Kemarin kita Lihat baru nggak konten FYP kayak gitu FYP? sih. Iya. Kalau secara aku pribadi FYP aku itu dipenuhi dengan hal-hal semacam itu, dan 2016 itu kan eranya kakak bener-bener lagi nyemplung-nyemplungnya banget kan, Iya. baru nyemplung banget Iya. di sneakers. Kalau dari prediksi Kak Billy ya, off the record guys, sorry. Apa sih di 2016 ini yang bakalan hype lah, yang pada waktu itu kakak temukan sangat hype dan akan kembali juga di tahun 2026? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang agak susah ya. Tapi kalau ngomongin sepatu, sebenarnya mungkin akan balik lagi ke era yang namanya kenyamanan. Era kenyamanan. Kenyamanan. Gimana Jadi tuh? tahun 2016 itu yang nyaman banget adalah sepatu-sepatu ala Ultra Boost. Iya, Ultra Ultra Boost. Dan itu diimbangi dengan Yeezy yang juga menggunakan teknologi yang sama dan berbagai macam sepatu kayak Rossi Run. Iya. Itu kan juga ramai banget karena sepatunya nyaman gitu. Mungkin di tahun 2026 ini yang bakal kembali adalah sesuatu yang sangat-sangat nyaman dan bisa dibilang juga sesuatu yang fungsional. Nyaman dan fungsional. Ya? Jadi balik lagi ke apakah sepatu tersebut bisa membantu kalau kita atlet perform di lapangan. Oke. Apakah sepatu itu bisa nyaman buat kita pakai lama. Jadi mungkin udah nggak melulu masalah hype-nya, tapi dari sisi fungsional itemnya atau sepatunya gitu. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya. Kalau itu kan dari Kalau menurutmu gimana, El? dari Menurutmu sisi gimana? sepatu ya, kayak sedikit menambahkan juga Kak izin. Kalau menurut aku, kalau dari sisi aparel ya, kemo sih. Kemo. Tahu nggak zamannya Babe yang sampai atas? Iya, Satunya iya, tuh iya. full kemonya warna-warni, ada merah, hijau, Iya. macam-macam. Kayak era-era seperti itu akan kembali. Dan satu lagi, yang ini jadi perbincangan banget Kak Bile. Katanya skinny jeans juga bakal balik. Itu aku ragu-ragu sih, El, sebenarnya. Itu ragu-ragu ya? Tapi ngelihat beberapa orang, aku sempat ngelihat banyak orang Iya, yang udah mulai bilang lah. kayak gitu. Cuma kok kayaknya kamu mungkin pakai skinny jeans. Ya. Kita balik aja gitu, guys. Iya. Mungkin nggak El pakai skinny jeans? Kalau aku secara pribadi sih ya jujur-jujuran aja, nggak nyaman sih. Soalnya pada waktu Iya kan, kita udah terbiasa gombor gini enak tau. Ya, tapi aku nggak tahu lagi ya. Mungkin kalau terbawa suasana FOMO, karena ya kita nggak bisa bohong lah guys ya. Meskipun sekarang aku kerja di media, tapi perasaan FOMO itu juga ada. Pasti kita tuh ada lah rasa FOMO, pengen ngikutin tren ada. Gitu loh. Nah, ya kalau dari pikiranku yang sekarang sih nggak ada ya. Cuma kalau nanti seorang Eli akan berbawa FOMO ya mungkin. Ya, tergantung bagaimana hype yang kalian bikin. Iya. Bisa nggak sih bikin kita nih jadi pakai skinny jeans? Ya. Ntar kalau pakai skinny jeans bareng El kita. Mateng kon. Kayak Dulu tuh pakai skinny jeans. setengah mati loh. Kayak aku tuh harus kayak duduk sini lah. Terus aku harus kayak gini nih. Terus satunya juga. Barusan kayak itu bisa masuk, tapi jujur ya nggak nyaman banget. Tapi ya Kalau yang outfitnya mungkin bisa L. Iya, Kan bener outfitnya lah. kan sekarang kan lebih kayak yang pakai t-shirt tapi yang agak fit gitu kan. Oh ya fitted Itu tee. oke sih kalau itu. Iya, iya, Dan iya. dikombinasikan sama outer-outer yang agak Icon. gede Sing atau apa rame. itu masuk kalau itu di tren sekarang. Cuma kalau skinny jeans Dipertanyakan ya. pribadi ya masih ragu-ragu sih. Masih dipertanyakan. Kita nantikan Billy naksir sneakers Pakai skinny jeans lagi. Kadang sampai kaki ini kayak ketarik-tarik gitu loh El bulunya El. Ya, soalnya ya kak enak lah ya. Oke, kita ganti topik lagi ya ke masalah gorengan. Nanti kita udah sempat nyentuh bagian aparel, kita juga udah nyentuh bagian sepatu. Aku mau tanya nih kak, sekarang nih yang kakak tahu, sepatu ya banyaknya luar negeri mungkin ya kalau kita ngomongin sepatu, apa sih yang sekarang itu lagi on top of the trend banget? On top of the trend. Sepatu yang lagi susah juga nih pertanyaannya ya, on top of trend karena banyak El. Oke. Yang lagi happening Ya. recently lah ya. Oke. Kita ngomong recently ya. FOSL. Oh kak? FOSL. FOSL. Pelari culture itu. Aku ini gak terlalu ngikutin Sepatu lari. Itu sepatu lagi lari. rame Oke. FOSL. Jadi sampai ada kayak kalau nggak salah ya, ini mungkin netizen bisa info juga kalau nggak salah sampai penonton ya. Yes. Sampai kayak ada komunitasnya gitu loh El. Jadi Si yang FOSL emang ini? FOSL, orang-orang bahkan sampai punya beberapa warna. Ini merek apa tak? Adidas. Oh Adidas FOSL. Kalau lihat fotonya pasti tahu sih menurutku sih. sing hitam total garis 3 hitam. Iya, hitam total garis 3 putih. Oh iya, putih. garis putih hitam. Iya, tahu. Sing itu. secara sol tinggi kan?
Iya, casual Iya, tinggi tahu, sepatu tahu, tahu. lari. Nggak, aku tahu. Sepatu lari. Sorry ya guys, aku nggak ngikutin. Nggak apa-apa sepatu. lah. Dan yang cukup menarik sepatu itu tuh sebenarnya sepatu lari. Tapi Adidas tuh juga marketingin sepatunya bisa dipakai casual, makanya rame banget. Oh, jadi kayak tapi tuh aman dah Kak buat aku kok nggak ngerasa aman ya, soalnya setinggi itu loh buat daily loh. Emang agak goyang dikit rasanya, kayak bouncy banget gitu, secara cushion emang enak. Tapi banyak yang pakai daily dan aman-aman aja, El. Soalnya kan papa mamaku kan lari, kok jadi mas mama nih. Terus mereka tuh sempet nanya kayak, wih ini bagus banget, karena dia tahu aku ngikutin fashion. Dia tanya lah sama aku bilang aku juga kurang tahu. Cuma kok kayak bahaya ya pakai jalan sepatu setinggi itu, aku kayak takut ankle. Dan ya itulah maksudnya, memang Adidas sendiri memarketingkan itu bisa dipakai lari, Daily. bisa dipakai daily juga. Oh alah, oke oke. Gitu. This is something new lah. Oke, kita balik lagi ke topik Kak. Di luar dari apparel tadi ya, dan juga sepatu yang top of the trend, berarti sekarang sepatu running. Kalau Salomon tuh masih relevan nggak sih? Salomon menurutku di tahun 2026 ini, entah kenapa aku makin sering lihat, El. Makin sering lihat, Makin sering lihat. berarti makin rame Menurutku ya. bisa-bisa jadi sepatu yang pasaran lah tahun 2026 ini. Salomon. Oke, Nggak tahu oke. kenapa ya, aku sering lihat, El. Kemarin di barbershop tuh aku ngeliat tuh sepatu orang Salomon. pakai Salomon, capsternya pakai Salomon. Dan gara-gara itu, El, aku beli Salomon, El. Enak. Pakai Enak aneh. sih, enak. Aku kepingin, cuma saya belum Enak, El. belum punya. Sepatunya tuh bukan yang empuk, bouncy gimana, sepatunya firm, stabil, tapi nyantai ya. enak banget dipakai. Enak Buat sih. sehari-hari ya. Iya. Oke. Nah, Kak, Kakak itu kan kita ngebahas masalah sepatu Salomon. Berarti cuma dua itu mentionannya, lari dan Salomon. Ada lagi nggak? Soalnya aku research nih, sorry ya motong. Aku tuh research katanya sepatu yang flat gitu, sepatu yang flat, sepatu yang simple modelan Samba lah. Katanya tahun ini bakal naik. Kalau itu kita sebenarnya udah ngebahas di beberapa tahun ke belakang, tapi masih itu efeknya sampai sekarang. Oh, evolusinya dari Samba, terus Speedcat, Speedcat, eranya Puma. Speedcat lebih slim lagi. Terus sekarang ada New Balance 204L, yang modelannya juga tipis tapi dipadukan sama modelan Maze Runner. Jadi Oke. terus berevolusi sih kalau modelan sepatu kayak gitu. Berarti berkembang ya. Berkembang. Dari modelan Samba terus upgrade, ada yang lebih tipis, ada yang terus. lebih ini. Ya paham. Dan Sampai emang kayak versatile aja nggak sih buat dipakai daily tuh, looks-nya bisa masuk banget lah. Oke. Kalau Gen Z sekarang ngomongnya apa tuh, El? Nyampe gitu, El. aku ya gak pikir oro ya. Aku gak terlalu scroll FYP. Aku nge-scroll tuh pasti kayak pembahasannya cuma fashion lagi. Nyampe ya. Speedcat tapi suka Speedcat. Aku jujur gak pernah pakai sih. Nah ini nih, aku tuh lagi banyak pakainya lokal. Lokal, oke. Karena Oke. ya kebetulan aku banyak lah muter-muter ke Bandung nemuin store-store lokal. Jadi kebanyakan sepatunya sekarang lokal. Kalau dari sudut pandang Kakak ya, gimana tuh perkembangan sepatu perlokalan saat ini? Sebenarnya kalau ngomongin sepatu lokal, yang bagus adalah brandnya itu terus upgrade. Terus Oke. Upgrade di tiap tahunnya. Meskipun masih bisa dibilang ada bagian-bagian yang bisa dioptimalin lagi. Contohnya menurutku, nggak mau sebut brand juga, tapi dari sisi desain banyak yang bisa dimainin lebih dalam lagi. Meskipun ada juga brand-brand yang sangat-sangat optimal, contohnya kayak Kanki, terus kayak Kompas yang terus nge-push untuk mereka bisa collab sama brand-brand luar. Itu juga salah satu langkah yang tiap tahunnya itu kerasa berkembang banget gitu. Oke. Nah, dan yang aku suka juga untuk brand lokal sendiri, mereka itu kalau... Tadi pertanyaannya apa, El? Aduh, gimana sepatu lokal sekarang? Dan kalau menurutku sendiri yang cukup bagus, ada beberapa brand yang nge-push untuk Collab itu dia. going to International. Iya, go to the international dan nge-break the limit gitu loh, kayak. Iya. Aku ya merasa sih sekarang ini di 2025 akhir-akhir, yang akhir-akhir sih ya, sekitar 2025, 2026, aku yang ngerasa kayak perkembangan sepatu lokal ini gede banget sih. Ya mungkin kayak sorotannya ke brand gorengan, tapi enggak loh. Dari sisi sepatunya juga perkembangannya masif lah. Kanki itu loh, bisa sampai collab sama Staple, sama Sabotage, ya name it lah guys, banyak juga yang lain. Itu gila loh ya. Expect. Terlepas memang nggak bisa dipungkiri, masih banyak yang ngambil produk dari Cina. luar, dari beberapa bagian gitulah ya. Tapi balik lagi, secara brandnya sendiri memang hal-hal itu
adalah bagian yang harus dilakukan, El. Terkadang mau nggak mau ya. Terkadang mau nggak mau, pasti terkait faktor harga, pertimbangannya, dan balik lagi mungkin ya dari netizennya kita mungkin masih acceptance dengan hal-hal kayak gitu. Oke. Mungkin aku juga nggak bisa banyak berpendapat ya kalau soal pengambilan barang di luar ataupun di Indo. Soalnya sudut pandang dan pendapat orang-orang yang aku ajak ngobrol ya biasanya tentang ini off the camera, tapi mungkin mereka ya banyak mengungkapkan pendapat-pendapat yang banyak sudut pandangnya. Ada yang mengatakan bahwa bagian ini nggak mampu dilakukan di Indonesia. Iya. Ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya bagian ini dibuat di luar lebih murahnya dengan nilai sekian. Jadi ini masih jadi perdebatan yang masih aku research sih sampai sekarang. Kalau misalnya membahas tentang gimana sudut pandang pengambilan barang dari luar. Ntar mungkin kita bahas di next video. Banyak pertimbangan sih pastinya kalau untuk hal-hal kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di bagian manufaktur, dapur dalam pembuatannya, brandnya. ya bener. Itu pasti banyak pertimbangan. Oke. Dan setiap keputusan yang diambil tuh pasti ada plus minusnya lah, El. Kalau yang aku tahu sendiri, kalau misalnya pengambilan dari China, dari factory yang memang udah existing gitu, ya secara harga pasti lebih murah, secara harga pasti lebih murah, terus habis itu juga secara waktu lebih efisien. Sumber daya di sini juga mungkin masih belum sampai di tahap situ. Makanya ada banyak faktor. Nah, ketika mereka mungkin terpaksa harus bikin di Indonesia atau memang di-push untuk bikin di lokal, ya mau nggak mau mungkin secara harganya jadi nggak masuk. Jadi ini keputusan bisnis yang mungkin idealis gitu. Paham. Ntar kita bedah ya itu nanti tentang sepatu Indonesia mana yang berusaha banget untuk nge-push manufaktur di Indo. Yeah. Karena kita bedah-bedah lah itu di segmen lain. Kak Billy, aku penasaran nih. Kasih pendapat aja gitu ya, Kak. Kakak tuh ada rasa penasaran nggak sih tentang industrinya brand-brand ini? Kayak kalau dari sudut pandang Kakak nih, aku penasaran tentang ini. Ada nggak kayak gitu? Maksudnya brand apa nih? Brand lokal? Ya, kayak rasa penasaran terhadap brand-brand gorengan itu. Oh, pasti dong. Apa? Pasti. Salah satunya? Aku penasaran sebagaimana produk itu bisa menciptakan fenomena sebesar ini dan sampai diinginkan oleh banyak orang. Iya. Apa yang bikin itu? Pasti penasaran lah. Kayak apa latar belakangnya, apa rahasianya? Iya, apa rahasianya, apa latar belakangnya. Meskipun kadang-kadang ya faktor luck ya. Jadi ini jujur ini guys, ini pengalaman pribadi lah. Dulu waktu awal-awal ngikutin ini dan mempelajari lah pastinya, karena kan media pasti research terus ya. Aku salah satu yang meresearchkan, tapi nggak cuma aku doang ya guys, banyak. Nah itu pertama kali yang aku research tuh Cortez dulu, luar. Cortez, oke. Karena bingung kan, buset itu awal-awal ya itu gila mampus. Web di password, terus cuma gitu orang lari di gang-gang, kayak kejar-kejaran gitu. Dia tuh kalian ini ngebuat marketing nih, edan. Tapi memang truly idenya tuh sinting, nggak ada yang nukerin jaket puffer ya. Jaket puffer ditukerin sama puffernya Cortez. Gak bayar itu kalau nggak salah cuma berapa sen gitu ya, nggak bayar itu cuma berapa sen. Jadi sama si cleannya ditumpuk gitu, jaket-jaketnya ada Nike ada apa-apa ditukar semua sama si Cortez. Jadi waktu aku ngeliat, something nih aku temuin berbeda, cara mereka marketing. Betul. So cara mereka memarketing itu beda banget. Aku nggak tahu sebutannya apa, tapi banyak yang ngomong kayak guerrilla or something itu. Iya. Sesuatu yang different. Biasanya orang itu naruh di billboard ya, atau orang juga ngelakuin ads di Instagram, ke sosial media, you name it, atau juga marketplace. Tapi si Cortez ini tidak. Jadi dia marketingnya bener-bener ya kayak gitu tuh tadi. Jadi nimbulin sorot mata publik yang bener-bener menuju ke dia. Mungkin kalau aku ngelihat secara mereka building community-nya dulu kali ya, El. Ya, true. Nggak perlu yang langsung gede, tapi dimulai dari sesuatu yang memang kecil, deket. Ya. Yang memang bisa ngebentuk community aja. Benar. Orang-orang yang loyal gitu ke mereka. Mungkin yang tadi aku sebut itu kan dari sisi luar ya. Karena kan kita kalau ngelihat di video, bayangin ya pada era itu nggak ada yang ngebuat orang berlarian sebegitu banyak. Jadi kan kita pertama kali ngeliat kayak wow. Tapi mungkin kalau yang kakak sebutin tuh dari sisi dalamnya ya. Awal-awal bener-bener Cortez itu baru terbentuk. Si Clean-nya juga banyak lah ngelakuin interview dan mereka memang mention bahwa orang-orang yang menggunakan Cortez itu awal mulanya adalah community dalamnya dia, orang-orang terdekatnya dia yang pakai. Jadi benar, community itu sangat-sangat dibutuhkan sih untuk sekarang. Karena tanpa adanya community susah sih untuk sustain. Setuju. Ya. Kalau di era-era sekarang itu. Mungkin itu juga alasan dari kenapa nyambung ke Indonesia
dengan marketing yang dilakukan tuh nggak sama ya, hanya saja serupa. Si SNSD, si KY nggak ngelakuin marketing tuh yang boring, tapi dia ngelakuin marketing yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh brand-brand lain. Gak tahu gimana menurut sudut pandang Aku kakak? setuju sih, karena mereka ya pastinya untuk bikin sesuatu itu ya ada yang beda sampai bisa menciptakan demand Yang sebegitunya sebegininya gitu. Benar. Dan yang memang cukup menarik, community-nya di-build sampai orang bisa seloyal itu. Bahkan tiap rilisan kan sering langsung sold out gitu kan, El? Benar. Dan itu juga melekat sama statement ini. Aku pernah research juga ya kak. Jadi mungkin sumbernya juga nggak selalu berdasarkan dari pendapatku, tapi kayak sumber-sumber yang banyak lah di internet. Kalau kalian mau searching kalian pasti dapat. Banyak yang mengatakan bahwa Activision brand itu akan semakin diminati berlanjut juga di tahun 2026. Karena kenapa? Orang udah bosen dengan hanya menatap layar. Itu kenapa offline drop. Terus habis itu kayak kemarin ada brand, kalau kakak nggak tahu ya mungkin bukan gorengan ya, namanya Wholeforia. Dia ngelakuin activation potong rambut. Potong rambut ya? Serius. Jadi kolaborasi sama tukang cukur gitu. Jadi sekaligus jualan juga ada cukurnya, terus ada hip hopnya juga. Jadi ya lahir dari apa yang mereka sukai. Contoh nih, ya aku suka hip hop, aku ada di komunitas hip hop, aku ngebuat brand, teman-teman hip hopku menikmati gitu kan. Terus habis itu brandku mulai naik, ya aku tetap bersama dengan community yang sama yang sudah membantu aku dari awal untuk naik. Terus dilengkapin juga, dilanjutkan lagi dengan brand activation, dan activationnya pun juga serupa dengan apa yang menjadi base community. Iya, bener sih. Entah dia buat panggung hip hop, terus ada kayak rap di sana, dan juga mungkin kalau di luar hip hop ada skate gitu sih. Jadi si brand-brand ini lekat banget lah. Dan jangan dipikir kayak cuma copy paste ya sebenarnya. True. Karena balik lagi, market mau di Indonesia sama market di luar pun tuh pasti beda. Nggak mungkin bisa 100% sama Iya. terus diimplementasikan langsung jalan tuh nggak mungkin gitu loh. Iya. Pasti harus ada adjustment, dan itu pinter-pinternya sang Orang-orang pemilik gimana bisnis ini nih untuk memutarkan semua untuk itu. memutarkan semua itu. Bener sih, aku ya gak setuju ketika ada orang ngomong kayak, ala ini ikut-ikut Cortez. Gampang nih, mau Yes. gorengan gampang, mau ini ikut-ikut gampang. Cortez. Enggak gampang sih. Enggak gampang. Maksudnya kayak kalau gampang, orang lain pasti akan dengan mudah untuk Iya. melakukan semua taktikalnya. Boom, jadilah brand koren kaya. Iya, makanya. Karena justru kayak itu hype yang masih jadi tanda tanya banget sih. Dan ini satu statement lagi ya kak, menurut sudut pandangku melihat dari yang namanya community based brand. Community tuh dibangun sih, bukan dicari. Betul. Jadi kayak kok ya karena lahirnya dari community itu menyukai dari hal yang sama, maka terciptalah sebuah komunitas. Bukan kayak aku mau laku, aku cari komunitas Iya. sini. Ayo kamu komunitas ini, ayo sini beli brandku. Menurut aku nggak kayak gitu sih. Betul, aku setuju juga sih. Iya. Pasti itu. Oke, itu kan kita udah ngebahas. Oke, udah mau bahas apa lagi kak? Apalagi, kamu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau dari brand luar, Perbedaan. kalau dari brand luar, ada nggak sih kayak brand yang dengan community base yang kakak tahu mungkin yang bisa dijelaskan dari sudut pandangnya pecinta sepatu misal? Oke, kalau di luar ya, menurutku yang sampai sekarang masih happening, terutama di US dan masih stabil Community ya? itu Jordan brand tuh masih ini loh. Jadi Jordan tuh Masih bener-bener cukup solid loh menurutku. community-nya ya? Karena apa ya, sesuatu mungkin bukan community tapi fans. Kecintaan fansnya terhadap basket itu kan tinggi. masih jalan terus tuh. Iya, NBA yes, juga sampai sekarang masih ongoing, masih banyak yang suka. Dimana kalau kita ngomongin basket sendiri, nama Michael Jordan tuh ya udah pasti King. nggak bisa lepas lah. Dan ketika ngomongin Jordan, hype yang dibentuk itu adalah udah urusan yang beda lagi nih. Paham. Kita ngomonginnya history. Jadi sepatu digunakan sama pemain basket terbaik. Nah itu sesuatu yang kayak bikin apa ya? Kita mau ngomongin kualitas tuh jadi mungkin bisa jadi ke nomor ke sekian tuh. Ini masalah Historical. nilai histori nih kalau udah ngomongin sepatu Jordan ataupun beberapa sepatu dari brand-brand olahraga yang lain tuh. Itu yang kadang menurutku juga jadi salah satu pembeda dibandingkan sama beberapa brand lokal yang ada sekarang, El. Aku kalau tahu Jordan tuh pertama dari jalan ceritanya dia sih. Iya, jangan cerita kan, nggak ada cerita basket yang lebih bagus dari ceritanya Jordan. Iya, kayak terbentuknya, maksudnya kayak si Jordan juga akhirnya signing dengan Nike, ada faktor mamanya juga. Iya, ada faktor mamanya. Itu tuh cerita yang sangat-sangat menarik El, sekali. bayangin El,
3 kali juara, Heeh. berhenti. Sekali main lagi gagal kan? 3 kali lagi juara. Di akhir karir main di Bulls, nembak di tengah last shot masuk. Kan Itu last shotnya dia menang. menang. Last shotnya menang juara. Oh, last shotnya itu penentu Last menang. shotnya itu penentu kemenangan. Oh iya, juara. pantas ya. Kan Iya. cerita kayak gitu kan nggak mungkin Iya, iya. bisa di-recreate lagi gitu loh, El. Bener-bener. Dan aku menganggap bahwa kalau misalnya maaf ya, yang aku tahu-tahu aja, kayak Curry bisa jadi sepatu yang se-ikonik itu, Jordan bisa jadi yang sepatu yang se-ikonik itu juga diikuti dengan kerja kerasnya atletnya. Iya, betul. Yang lahirnya tuh Betul. nggak kayak gitu aja gitu, nggak lahirnya Betul. gitu aja, kayak itu ada effort seumur hidup mungkin ya yang dilakukan. Aku juga sama rasanya pemain. sih lebih ke simbiolis mutualisme Mutualisme. juga sih. Jadi ibarat Curry dia harus jadi sejago itu sampai orang ngomong Lihat notice dia. ngelihat dia nembak itu sampai segila itu. Tapi juga di satu sisi dikasih sepatu yang sangat-sangat memadai, teknologinya juga dikedepankan. Ya untuk memenuhi kebutuhan si atlet-atlet ini ya. Iya, jadi kayak nge-match aja gitu. Iya paham. Dan itu aku juga bisa mengatakan bahwa kayak ya sepatu itu sangat-sangat layak untuk naik sih. Ibaratnya kayak Curry sebagai marketingnya nih El. Heeh. Ketika tidak didukung dengan produk yang bagus kan juga sebenarnya Iya, di lapangan ya apa akan emang. nggak oke gitu loh. Jadi kan ketika kamu udah punya cerita yang bagus di Jordan ataupun skill yang bagus kayak Steph Curry harus didukung baik lagi Dengan dengan sepatu yang kualitas produk yang Baik. match sama Oke. ceritanya. Jadi ada satu hal yang mungkin kalau misalnya kita tarik benang bahwa adanya fenomena gorangan ini juga didukung bukan hanya dengan hype semata nggak sih? Betul. Pasti kayak ada faktor belakangnya yang tadi kita bahas, ada historicalnya, ada community-nya yang mendukung mereka dari awal, ada perjuangannya. Kalau misalnya kita dengar kisah-kisah dari, nggak usah brand luar wes ya. Kalau kakak dengerin kayak Cambre punya cerita, SNSD punya jalan cerita, kita juga sempat upload tentang itu. Itu nggak dibayar loh. Maksudnya it's not about money, tapi memang kayak mereka punya jalan cerita tuh kayak, wow. Emang keren kan? Emang keren. Itu, emang ada hasilnya. Yes, dan ya nggak lahir gitu aja. Kalau ntar panjang kalau diceritain di sini. Miracle pun itu pertama kali jualan tuh rela loh untuk nganterin apa sih namanya dia COD-an gitu. Oh, oke. Terus habis itu buka Menarik booth banget, di pinggir menarik jalan dan ada foto-fotonya gitu loh. Makanya kenapa kok kita upload itu ya harapannya menginspirasi kalian semua yang menonton. Betul. Dan pastinya mengetahui bahwa kayak dari naiknya sebuah brand itu juga diikuti dengan effort yang luar biasa. Setuju. Ini membahas COD, ingat-ingat mati gaya. Tahu tapi mati gaya. Tahu tapi mati gaya. Ya, itu kan juga Rame. Iya. Cuma aku jujur nggak terlalu tahu story-nya kayak gimana. Tapi itu sampai kita notice sih topi mati gaya itu. ya sampai aku sempat nge-mention juga kan di video sebelumnya ada di USS. Bingung banget loh kayak 2026 apa L yang kamu lihat dari USS topi mati gaya? Topi mati gaya. Soalnya beneran loh, kamu noleh sana ada topi mati gaya, kamu noleh sana ada topi mati gaya. Kayak buset, ini topi mati gaya beneran di mana-mana ya. Cuma kalau dibilang nih kayak gini, topi mati gaya topi yang pasaran misal. Cuma ya aku bilang kayak pasarannya terjadi setiap waktu. Sekarang itu menurut aku ya, yang bener-bener di FYP ku tuh ada terus tuh si Chrome Hearts. Chrome Hearts juga gila Ya. sih. Orang kan sampai mengatakan bahwa kayak Chrome Hearts ini ada yang nge-tweet dia bilang kayak Chrome Hearts ini akan jadi kayak Babe sih, bentar lagi akan jadi brand yang sangat pasaran ya. Tapi berhubung mereka udah bisa dikatakan brand pasaran ya itu artinya saking lakunya. Betul. Ya, dan ketika yang jadi lakunya tapi mati gaya barang lokal, aku sih support sih. Iya, balik lagi Al. Konotasi pasaran mungkin di publik itu bisa sedikit negatif. Ya bisa buruk bisa positif tergantung sudut iya, pandang. tapi kan baik lagi kalau kita ngelihat dari sudut pandang brand. Atau sebenarnya kalau ya orang awam pun juga bisa sih. Konotasi pasaran itu berarti produkmu tuh selaku itu, sebagus itu sampai orang-orang tuh banyak yang pakai. Bener. Dan menurutku ya nggak ada salahnya pakai produk pasaran. Iya. Ini tergantung suka ya gak sih? Iya. Like, menurutmu Kalau lu bagus, suka ya beli. udahlah pakai aja. Lah ya gak usah dibeli. Iyalah. Bahkan kayak Babe dulu ya. Aku gak tahu ini valid gak sih, tapi kan rumornya dulu Babe itu sampai ngemasarno produk kawinnya sendiri. Aku nggak tahu. Itu nggak tahu sih aku. Itu aku nggak tahu sih. Itu kan masih jadi apa ya bahasannya? Nggak terjawab lah kebenarannya. Gosip underground. Yes, Gosip underground. gosip underground. Tapi kalau memang betul
Ya, semua brand pasti kepingin nggak sih untuk produknya itu bisa dipakai dengan orang yang semasif itu. Sampai, wih, dia pakai brandku, dia pakai brandku. Iya. Iya. Dan susah lah untuk menjadi brand yang sedemikian itu sangat-sangat susah. Setuju. So ya, secara konklusi, gimana? Setuju nggak dengan adanya fenomena resell-resellan ini yang sebenarnya udah ada dari lama, specifically di lokal? Aku setuju sih kalau untuk adanya fenomena resell seperti ini dalam skala yang sehat, Dalam pastinya skala yang setuju. sehat. Oke. Balik lagi dari sisi brandnya juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat, karena at the end of the day kalau semuanya di resell dan tidak ada produk-produk yang misalnya secara gampang didapetin di masyarakat, menurutku juga akan backfire ke brandnya L. Gimana tuh? Jadi ketika akan ada masanya orang-orang itu jenuh ketika mereka setiap kali mau beli barang itu harus resell. Oh, Jadi mungkin susah. Iya, jadi mungkin ketika iya. ada produk yang misalnya tayarnya A nih, itu demand-nya banyak di resell, mereka juga harus ngimbangi sama produk-produk yang ini loh accessible. Contoh kayak Nike nih ya, misalnya ada collab Jordan sama Union atau Jordan sama Undefeated atau produk-produk lain. Mereka tapi tetap Air Force One. Tetap ada di Itu market. tetap ada. Jadi ketika orang mau ngelihat Nike, oke mereka nggak bisa dapetin yang produk-produk itu gitu. Tapi Mereka bisa bisa yang- dapetin Air Force One. Wow, itu very make sense. Sangat make sense. Iya, jadi harus ada item-item pendukung yang ketika aku pengen support brandmu, aku pengen pakai brandmu, itu dengan accessible bisa didapetin dengan gampang. Jadi orang juga nggak capek ya. Iya. Karena kan nggak semuanya pecinta sampai willing Iya, se-effort itu. kadang kan untuk kita dapat. juga ngelihatnya by momentum doang, El. Bener, Kadang masuk akal waktu ini. ini terus nggak ada, harus beli resell. Kan kadang bisa jadi nggak dapet gitu. Nah, tapi kalau misalnya, oke, aku cuma pengen punya produk dari Cemre misalnya, ya udah aku beli t-shirtnya yang ini deh, Memang ready pokoknya ya. ada gitu. Dan itu kan jadi keuntungan buat brandnya sendiri, dan dari sisi pengguna juga bakal bisa Enak. pakai mungkin setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, kan tetap punya at the end. Iya. Paham. Iya, itu sangat masuk akal sih. Ya, mungkin itu yang jadi akhir dari kita punya pembahasan. Oke. Aku setuju juga dengan apa yang dikatakan terakhir dari Kak Billy. Semoga apapun yang terjadi di fenomena perlokalan ini adalah sesuatu yang positif untuk industri kita ke depannya. Betul. Dan aku sangat mengharapkan ya di usia muda aku ini, di bawah umur 30, aku bisa ngelihat brand Indonesia tuh diminati sampai sebegitunya, bahkan sampai ke mancanegara lah. Kalau aku jujur ya, El, Harapan. harapanku, aku pengen brand lokal bisa bersaing sama brand internasional. Aku tahu ada banyak sebenarnya, tapi aku pengen lebih banyak lagi. Dan mungkin di skena yang aku dekat ini, ada brand lokal yang bisa benar-benar Nyampe. sampai Ya, sampai ke sana. bersaing gitu. Iya. Kita udah harusnya ngomongin misalnya Nike, Adidas, terus brand lokal A, brand lokal B, Anjay. brand lokal C. Bocah ya. Harusnya kayak gitu sih. Iya. Aku sangat menantikan itulah. Tapi terlebih dahulu, kalian semua juga guys, aku berharap kita semua yang nonton ini menjadi bagian dari pergerakan itu. Aku Yoi. selalu ngomong sama kita punya community, selalu ngomong kayak, ayo guys jadi bareng-bareng, ayo jadi bagian. Karena kayak nggak bisa kok suatu brand itu berkarya sendiri tanpa ada yang menikmati. Itu kayak sama aja kamu buat sesuatu terus kamu bilang, wah bagusnya karyaku. Kan nggak mungkin kan? Iya, Kita iya. butuh penikmat gitu loh. Kita butuh orang yang juga ngelihat ini dan mengapresiasi apa yang dibuat sama brand-brand ini. So tetap dukung dan support produk lokal. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Kalau kalian ada ide, kita mau ngobrolin apa, spesifiknya juga bareng sama Kak Billy, siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa buat drop di kolom komentar dan pastiin kalian udah subscribe YouTube kita berdua, dan jangan lupa buat cari tahu tentang sosial medianya Kak Billy. Thank you so much El for having me. Thank you. Thank you. Gokil, keren banget.